Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina ila siratal mustaqim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 252. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bidal amin. Ma'rifat kepada Allah Ta'ala, mengenal nama Allah Al-Muqit. Ya, Al-Muqit. Al-Muqit adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ke-40. Al-Muqit. Al-Muqit artinya dia Allah Ta'ala yang menciptakan keperluan pokok manusia, artinya yang memenuhi kebutuhan manusia, dan dia pula yang menyampaikannya kepada manusia. Allah yang menjamin keperluan kebutuhan manusia, dan Allah Ta'ala juga yang menyampaikan kepada manusia tersebut. Ada menyampaikan di situ yang melalui baik itu usaha atau pemberian dari manusia yang lain, tetap pakai perantara dua. Cara Allah menyampaikan kepada manusia itu. Keperluan pokok manusia ada 3 macam. Pertama, makanan. Yang kedua, minuman. Dan yang ketiga, apa tuh? Oksigen. Makanan, minuman, dan oksigen itu keperluan sehari-hari. Udara untuk bernafas. Artinya makanan ada, minuman ada, ada juga. Ada oksigen bernafas dia, makanan minuman ada, kelaparan mati juga kan. Nafas ada, minuman ada, atau makan salah satu tetap ada dibutuhkan. Setelah Allah Ta'ala yang menciptakan yang 3 macam ini, kemudian dia maksud Allah, kemudian Allah pula yang menyampaikannya kepada manusia tersebut. Itulah dia disebut dengan Al-Muqit. Dalam menyampaikan kebutuhan pokok, Allah Ta'ala menyampaikan dengan berbagai cara, dan kesemuanya tidak terlepas bahwa dia Al-Muqit. Ada dengan cara yang normal seperti yang dapat kita saksikan sehari-hari dalam kehidupan kita, dari mulai memasak sampai kita suap. Ini ada proses juga supaya makan itu bisa dimakan. Pada akhirnya kita yang menyampaikan makanan tersebut, makanan itu. Padahal hakikatnya yang menyampaikan itu adalah Allah Ta'ala yang bernama Al-Muqit. Supaya kita ingat ketika kita makan, kenapa kita bisa makan? Karena makanan itu sudah Allah sediakan, baik itu melalui usaha tadi atau kita nukar atau masak macam-macam. Nah, kita ingat bahwasanya Allah Ta'ala bernama Al-Muqit, yang maha memberikan dan menyampaikan keperluan dan kebutuhan pokok seluruh manusia. Artinya apa? Supaya kita ingat bahwasanya itu Allah Ta'ala yang menciptakan, mengadakan, menghendaki dan segala-galanya. Karena Allah bernama Al-Muqit. Dan ada lagi cara Allah Ta'ala menyampaikan makanan itu, yaitu dengan cara yang gagil tanpa diusahakan sebelumnya, seperti yang terjadi pada Sayyidah Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam. Sayyidah Maryam setiap hari makan dengan makanan yang telah terhidang, entah dari mana datangnya tidak diketahui orang. Ini jelas menunjukkan bahwa yang menyampaikan makanan itu adalah Allah Ta'ala Al-Muqit. Artinya keyakinan kita tetap yang memberi makan, yang menyampaikan makanan hanya
Allah Ta'ala, baik itu dari usaha maupun yang pada pakai usaha. Yang pakai usaha harus nukar dulu, harus masak dulu. Yang pada pakai usaha contohnya sudah ada seperti Ibunda Nabi Isa, atau seperti ceritanya 3 orang yang berhalwat di dalam gua, yang setiap lapar 3 orang itu entah apa 2 atau 3 orang setiap selesai ibadah, orang ahli ibadah. Jadi pada tawasul mereka ketika lapar dengan menyebut berkah Allah berikan akan makanan dengan berkah Syekh Abdurrahman Bajil Haddad. Syekh Abdurrahman Bajil Haddad terkenal bahwasanya beliau menjadi wali, menjadi seorang wali Allah disebabkan karena sabar terhadap dini. Jadi wali kan sabar terhadap dini. Nah itu sama tuh. Setiap tawasul 3 kali sehari atau 2 kali sehari makanan turun dari langit. Karena hakikatnya yang memberi makanan itu siapa? Allah Ta'ala yang bernama Al-Muqit. Kita ingat ya Muqit. Allah Ta'ala yang bernama Al-Muqit. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullama dakhala 'alaiha Zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza, qalat huwa min indillah. Artinya manakala Nabi Zakaria masuk ke mihrab Sayyidah Maryam, mihrab tempat khalwat, tempat ibadahnya Sayyidah Maryam, ia dapati di sisinya ada makanan. Lalu ia berkata, dari mana semua ini wahai Maryam? Jawab Maryam, semuanya dari sisi Allah. Dan Nabi Zakaria sudah paham bahwasanya hakikatnya tetap dari Allah. Cuman penasaran apa ada melalui syariatnya kan? Sidikah memasak setempat atau sidikah keluar atau memberi makanan? Jawab Maryam, semuanya huwa min indillah. Min indillah, disitulah makna daripada al-muqit, yang memberikan, yang menyampaikan makanan tersebut dari Allah Ta'ala juga. Yang ketiga itu dari itu Allah Ta'ala menyampaikan makanan, minuman dan udara kepada hambanya tanpa diketahui oleh siapapun, sehingga hambanya bisa bertahan hidup dalam waktu yang lama tanpa diketahui ada makanan atau minuman, seperti yang terjadi pada Sayyidina Al-Baqir Muhammad Nabi Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau sampai beberapa hari tidak makan dan minum, tetapi tetap kuat menjalankan ibadah kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana juga dalam hadis kawannya Datuk abahnya Bu, abahnya dari Sobat Muhammad Akib. Nah, kawannya Datuk Akib ini kan ada yang mengadakan 3 serangkai. Kan Datuk Akib itu yang mengangkat Pak Ulin yang ganal lagi, yang menjadikan jadikan pihak di Masjid Al-Qaram Martabua. Nah, yang mengangkat itu, yang menyeret itu Datuk Akib, yang mendirikannya itu Datuk Akib. Nah, yang memotongnya tuh, yang menumbangkannya tuh, menumbang pokok ulin tadi bukan Datuk Akib, tapi ada yang orang menyebut Datuk Janggut karena Datuk Janggut itu pakai janggut mana ulin gugur, karena ada ulin lagi gugur pakai janggut karena. Di antara ceritanya beliau itu sampai 3 bulan kada makan, kada minum, kada mati, kada makan, kada minum. Ya cerita yang ketiga. Memang pakai mukadam beberapa lama kada makan, kada minum. Apa lagi? Sunan Kalijogo sama ada hakikatnya beri makan minum Allah Ta'ala. Kita ini misalnya lapah makan tadi, misalnya lapah. Kalau lapah mau makan banyak nyaman ya lapah, makan nyaman tidak lapah ada. Nah, saat aku mohon Tuhan Allah lapah dari Allah, hendak seminggu barang kada makan, kada minum, tapi tetap kada haus, tetap kenyang, bisa ya kalau tambah lagi. Bisa pas lagi ada berduit kan. Bisa ini makan buka menyebutnya lawan 3 kurma, sahur menyebutnya lawan 3 kurma, ada makan minum, ada makan nasi lagi. Nah, ini apa hakikatnya Allah Ta'ala yang bernama Al-Muqit. Tapi beliau tetap kuat menjalankan ibadah kepada Allah Ta'ala.
Juga seperti yang terjadi pada Al-Habib Abdullah bin Ali Terus Akbar. Beliau beratus-ratus hari tidak makan dan minum, padahal di dalam khalwatnya, di dalam tempat ibadahnya itu, beliau tetap beribadah, tetap kuat untuk beribadah. Makanya orang-orang bahari itu, syariat dijalankan, tetap hakikat dipakai. Syariat sudah cukup, sudah pas, tapi syariatnya habis. Artinya apa? Bukan habis di situ karena syariat lagi, makanan gak ada, minuman gak ada. Awalnya Anda mencari makanan, bingung di mana, minuman sama sekali sungai jauh, tapi asik beribadah. Tapi kenapa awalnya gak ada lemah-lemahnya, keinginan kuat hendak beribadah, terus berarti teruskan aja untuk ibadah. Nah di situ Allah tetap memberikan apa tadi, kekuatan, hilang haus, hilang lapar. Kita pun bisa aja, bukan harus wali-wali aja gitu, kita pun bisa asal tawakalnya kepada Tuhan. Nah, karena bisa juga terjadi pas lagi lapar-laparnya, makanan pas dihidangkan hilang lapar, misalkan itu bisa terjadi. Itu membuktikan yang mengenyangkan tadi bukan makanan. Begitu juga yang terjadi pada Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Beliau setiap 25 hari makan satu suap makanan, tahan 25 hari. Tapi beribadah, kita kan kadang lapar terus, sambil maksiat itu ada lapar dulu. Ini bukti bahwa Allah Ta'ala yang menyampaikan makanan, sebab hamba-hambanya tersebut walaupun tanpa diketahui oleh siapapun asbabnya, Allah Ta'ala memperlihatkan bahwa dia yang menyampaikan. Allah memperlihatkan bahwa beliau ini bernama Al-Qib. Ya, sama dengan orang dapat rezeki dengan cara kan disangka-sangka min haitsu la yahtasib. Nah itu sebenarnya Allah menyampaikan kepada orang tersebut, meyakinkan kepada orang tersebut bahwasanya Allah yang memberikan rezeki walaupun tanpa ada usaha. Kalau kita misal dapat rezeki harus ada usaha terus. Setiap dapat rezeki itu wajib berusaha, seolah wajib berusaha hanya dapat duit. Harus pegawai dulu hanya dapat duit. Itu terus hari-hari. Anda meyakinkan itu agak terlalu, karena apa tadi? Karena seolah-olah kamu karena berusaha belum tentu dapat rezeki. Makanya ada rumus bahwa rezeki yang paling rendah itu adalah duit. Rezeki paling rendah adalah duit, sedangkan rezeki yang paling tinggi adalah kesehatan. Yang terlebih ganjil atau aneh lagi dari yang tersebut yaitu apa yang terjadi pada Ashabul Kahfi. Kisah mereka disebutkan dalam Al-Quran, jumlah mereka ada 7 orang. Mereka adalah 7 orang pemuda yang lari dari negerinya karena mempertahankan keimanan dan bersembunyi di dalam gua. Menurut sebagian rawi, nama-nama mereka adalah Maksalanina, Tamjihor, Markulis, Sarjulis, Yunus kan? Nainus, Zununais, dan Palyastaf. Jadi termasuk anjing satu kan? Karena kelelahan 7 pemuda ini adalah di dalam gua tertidur hingga sampai 309 tahun. Ada makan dan minum tapi guring. Baru dibangunkan Allah Ta'ala, sudah 309 tahun hanya terbangun. Kenapa prosesnya? Di dalam parut dengan ada buruk. Mereka tetap hidup walaupun tanpa makan dan minum. Setelah mereka dibangunkan kembali, mereka itu ditidurkan hingga nanti ketika zaman Nabi Isa diturunkan Allah Ta'ala dari langit, baru mereka keluar. Berarti sampai sekarang masih burik. 7 pemuda itu masih goreng sampai sekarang. Yang kebanyakan goreng barangkali termasuk 7 orang tadi. Gorengnya durian. Setelah dibangkitkan kita pas ada turun lagi bisa. Pas bangun ada jadi pengenalan bisa karena pengen belajar.
Disuruh kita harus beribadah ada, untuk ilmu ada. Mereka tetap hidup selama beberapa masa, karena selama itu mereka selalu mendapatkan makanan yang disampaikan oleh Allah Ta'ala tanpa diketahui sebabnya. Jelaslah bahwa selama belum habis umur seseorang, Allah akan selalu memberikan rezekinya, tetap ada selama masih ada umur. Nah, bagaimana orang mati kelaparan? Ya sudah habis umurnya, habis rezekinya. Dan menyampaikannya sekalipun berada di tempat yang tersembunyi dan tidak ada makanan tersedia. Sudah sampai waktunya rezeki datang, makanan datang, tetap sampai. Karena rezeki tahu alamat rumah kita, rezeki tahu alamat di mana kita berada. Tapi kita tidak tahu di mana rezeki kita berada. Semenjak keluar dari rahim ibu, kita sudah membawa catatan beberapa tahun umur kita hidup di dunia. Sudah ada banyak batasan umur. Selama umur kita masih ada, Allah Ta'ala akan selalu menyampaikan maknanya. Kan Allah Ta'ala yang menciptakan, Allah yang menjadikan, berarti Allah menjamin selama kita ada. Tak dijamin, Allah bertanggung jawab. Ya, yang penting tugasnya ilmu dan ibadah. Allah Ta'ala selalu menyampaikan makanan, minuman, dan udara agar kita bisa bertahan hidup. Allah Ta'ala meminjami kita ruh, ada batasnya. Allah pinjamkan ruhnya, ada batasnya. Semua yang ada pada kita adalah pinjaman Allah Ta'ala. Makanya ruh itu dikembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh lagi ruh tadi kepada Allah, dipinjamkan serumat. Mau tidak mau kita akan berpisah dengan apa-apa yang kita pinjam itu. Apa yang kita pinjam dari Allah Ta'ala akan ditarik oleh Allah dan kembali kepadanya. Hanya kita ini hidup di dunia antara dua aja. Apakah kita yang ditinggalkan dunia atau kita yang meninggalkan dunia. Jangan sampai kita yang ditinggalkan dunia. Mau kita ditinggalkan dunia tetap sedih, tetap sakit hati, nangis, sedih. Nah, tiba-tiba mati, dulu lagi banyak-banyaknya nih. Maunya kita yang meninggalkan dunia duluan, mati lagi. Artinya di dunia itu kalau banyak di hati lagi, jadi mati kapanpun terserah. Terserah yang lagi susahnya mana nih? Apalagi banyak beban terus mati sekali ya. Mengalihi orang kan, berbedanya mengalihi orang. Rezeki yang disampaikan kepada kita juga pinjaman. Nah, rezeki tadi pinjaman. Kita asal kita kembalikan bahwasanya roh itu Allah pinjamkan di jasad kita nih. Nah, Allah titipkan roh yang pinjaman karena apalagi rezeki. Oh, sudah Allah titipkan roh dalam jasad, berarti rezeki tadi pinjaman juga kan? Pasti Allah jamin. Seperti uang, apabila kita dipinjami orang uang, kita harus bisa mengelolanya. Kalau tidak, uang itu akan ditarik orang. Apabila kita tidak bisa mengelola rezeki yang dipinjamkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, rezeki itu akan ditarik Tuhan. Termasuk rezeki yang paling mulia apa? Iman dan Islam. Yang paling agung itu iman dan Islam. Kita alhamdulillah dari harus kuitan Islam, kan datu-datu Islam, kita lahir dalam keadaan Islam. Sudah dalam keadaan Islam begini masih jangan ada sembahyang, Allah tarik iman dan Islam kita tahu sebilang masih jangan sembahyang ke Tuhan ini fokus pindah agama sekalian. Karena kan perbedaan antara Islam dan kafir ialah di sembahyangnya. Dari sekitar ini mudah-mudahan jangan sampai Allah tarik iman dan Islam kita. Dalam menarik pinjamannya, Allah Ta'ala terkadang menariknya dengan secara paksa atau dengan cara halus. Pepaksaan bisa, halus bisa juga. Ada kan yang kita lagi nyaman-nyaman makan, tiba-tiba mulai menggaring, itu halus tuh, mulai menggaring bahasanya. Sikit-sikit dulu, sakit gigi dulu, sakit kepala, atau tiba-tiba sakit parut. Ada yang secara kasar, termuntah makanan yang sudah dibuang, yang sudah dimakan tadi, langsung kalau bersaudara itu kasar karena secara paksa itu kan. Contoh dengan paksa yaitu
dirampok orang, ini parah lagi, langsung berkajut orang merampok atau dicuri, kebakaran kan, naudzubillah dan lain-lainnya. Dan cara Allah Ta'ala menarik dengan cara yang halus seperti sakit, kita akan selalu keluar uang untuk berobat. Ya, jangan berobat, datang orang sini dia minta tiupkan baju, sekali buka amplop 150.000, utang ini berapa lama sudah dari awas dari dulu berapa habis duit 200 juta ya sudah sekali jurung dulu tuan dulu 150.000 sampai itu pengalamannya tadi. Allah menarik 200 juta tadi ada dokter-dokter yang Allah alam lah muncul kadarnya operasi dan macam-macam kan, sanggup aja kita merelakan 200 juta mengeluarkan 500.000 sejuta akan uang guru pengalaman aja masih itu bisa nyata di sini 150 lah sini buka amplop dikasih baju dikasih makanan obat sini catatkan makanannya harus dimakan ini, jangan makanan yang jangan dimakan ini, sekali sampai sembuh 200 jutaan nanti sudah duit. Itu cara Tuhan secara paksa agar Allah Ta'ala menarik, tidak dengan cara yang menyakitkan atau keras. Ulama sufi, ulama tasawuf mengatakan bahwa cara penarikan Allah Ta'ala yang keras itu bisa kita hindari atau disiasati dengan cara membayar pinjaman itu kepada Allah Ta'ala. Adapun cara membayar pinjaman itu yaitu dengan cara menafkahkan rezeki yang telah dipinjamkan Allah Ta'ala itu dengan cara yang adil. Nah, termasuk misalnya kita ada musafir, ada orang baru kan, ada karangan kan, ada musafir lah. Di antara penolak bala apa sedekah kan? Ada tetamu orang minta di jalan belum 5.000 misalnya 10.000, selamatlah kita sampai Pekanbaru ini. Nah, keselamatan kita di Pekanbaru tadi barangkali dengan berkah 5.000 rupiah. Karena makanan macam-macam berapa ratus ribu habis, memberi orang 5.000 ada. Ternyata keselamatan tadi dengan berkah 5.000. Tadi karena sedikit yang 5.000 lagi 10.000 kan 50.000 kan dari kalau kita musafir lah. Maksudnya bukan hanya tertentu kepada satu golongan saja di antara orang-orang yang berhak, kan banyak orang yang berhak. Selain zakat, artinya berzakat supaya Allah jangan langsung mengirimkan perampok pencuri ke rumah kita, berzakat Pak, atau jangan sampai Allah menganukan banjir yang dalam supaya hancur kabun kita, berzakat Pak, supaya tetap lancar namanya apa tumbuhannya subur, berzakat Pak, jangan kalian berzakat. Selain zakat ada hak-hak orang lain dari harta yang di tangan kita. Apabila dalam minggu ini kita menyantuni anak yatim misalnya, minggu depan giliran orang miskin yang kita beri, kadang mau satu anak yatim terus karena orang miskin lagi kita beri. Berikutnya kepentingan sosial masyarakat, warga, kanan kiri, tetangga kita atau tetamu orang di jalan yang ada kebutuhannya. Nah, itu kepentingan sosial atau sumbangan masjid, sumbangan macam-macam dan lain-lain. Yang pasti kita harus bisa membagi-bagikan infak itu agar semua yang dianjurkan Allah Ta'ala untuk memberinya mereka bisa mendapatkan pemberian kita. Sekalipun sedekah tadi, infak kita kepada fakir miskin atau agama tadi dengan tanpa niat sekalipun supaya murah rezeki misalnya, atau supaya badan kita sehat, aku niat mudahan badan gue sehat, walaupun tidak berniat itu tetap sehat karena sudah rezeki tadi, infak sedekah tadi untuk memang sudah disampaikan Rasulullah kan, untuk melancarkan rezeki, tetap bertambah rezekinya di Rasulullah supaya mensehatkan badan, penolak bala, macam-macam tuh faedah infak sedekah tadi. Nah, jangan berniat bukan masalah, karena kalau kita sudah menyambat berdahulu, nah aku beri mudah-mudahan aku sehat, sekali esok dari sia-sia yang bersedekah semalam dari ini masih kenal ini, bagus diam aja sedekah dan terserah Tuhan. Apabila kita sudah meyakini bahwa Allah Ta'ala yang menyampaikan makanan, minuman dan udara kepada kita, maka kita dituntut untuk menyikapi keimanan itu dengan
dengan satu akhlak, yaitu mensyukuri apa-apa yang telah sampai kepada kita. Kalau makanan, minuman atau tiga hal ini menjadi rezeki yang paling Allah menjadi pokok rezeki kita, berarti syukur kita kepada Allah terhadap tiga hal ini setiap saat. Jadinya otomatis napas setiap saat. Makanan dalam mengunyah aja, ulama-ulama sufi mengatakan ketika mengunyah Allah lagi mengunyah Allah disebut. Minum setiap teguk Allah, setiap teguk Allah. Tidak harus lawan Tuhan, apalagi dan nafasnya Allah. Jadi rezeki tadi digunakan, yang tiga hal ini digunakan untuk mengingat Tuhan. Itu mengalami berkah hidup kita. Makanan berkah, minuman dan udara yang kita hirup menjadi keberkahan. Orang yang pandai bersyukur tandanya ia percaya kepada Al-Mukit. Siapa yang bersyukur kepada Allah, berarti dia percaya Allah Ta'ala bernama Al-Mukit, yang menciptakan dan yang menyampaikan makanan, minuman, dan udara kepada manusia. Setiap seseorang bisa bersyukur kalau tidak beriman dengan Al-Mukit. Ini tidak seseorang bisa bersyukur kalau tidak beriman dengan Al-Mukit. Orang itu beriman kepada Al-Mukit, otomatis dia pasti bisa bersyukur. Kenapa ia bisa bersyukur? Karena ia ingat dan beriman kepada Allah yang Allah bernama Al-Mukit. Maka banyak yang nyerlalu kan Al-Mukit itu Asmaul Husna, nama Allah. Tidak seseorang bisa bersyukur kalau tidak beriman dengan Al-Mukit. Sebagian sering seseorang mengingat Al-Mukit semakin dekat kepada bersyukur. Karena bersyukur itu yaitu menggunakan kekuatan yang ada pada diri untuk taat kepada Allah. Ciri-ciri orang bersyukur bukan hanya mengucapkan Alhamdulillah, itu karena syukur bil lisan, ada syukur bil qulub, ada dalam hati bersyukurnya, ada syukur bil jawarih, atau menggunakan nikmat tadi untuk taat kepada Allah. Itu tata cara bersyukur, bukan hanya Alhamdulillah aja, dan mencapai keridhaannya. Sedangkan kekuatan itu bersumber dari makanan. Kenapa kita bisa sembahyang? Karena ada makanan yang sudah dimakan, minuman dan udara yang disampaikan oleh Allah Ta'ala yang bernama Al-Mukit. Kenapa kita bisa sembahyang Isya tadi misalnya sampai 4 rakaat? Di rakaat kedua Allah tutup hidung, ada bernapas lagi, ada Allah menyelesaikan 2 rakaatnya, bagi kita bisa selesai sembahyang tadi dengan sepada nafas. Kenapa jadi kuat sembahyang tadi? Karena sudah makan, sudah minum. Tapi aku lapar mah tetap sembahyang, tapi kan ada mati. Walaupun lapar tadi tetap mati ya, tapi makan sama aja makanan, minuman dan udara yang paling diutamakan untuk bersyukur kepada Allah. Ma'rifahnya kita kepada asma ini, pengenalan kita kepada asma Allah Ta'ala Al-Mukit ini, jika benar-benar kenal kita praktekkan, menjadikan kita seorang hamba yang pandai bersyukur. Tidak ada gunanya mengenal satu asma dari asma-asma Allah jika tidak dipraktikkan atau diterapkan dalam kehidupan. Kalau sudah belajar kan Al-Husna sampai 40 nama sudah, yang mudah-mudahan kita mau mengenal dan bisa mempraktikkan sehari-hari. Akhlak-akhlak yang lahir dari pengenalan inilah manfaat dan kita mempelajari nama-nama Allah Ta'ala. Yang paling ingat Al-Mukit nih banget. Kenapa? Karena hari-hari makan, minum dan bernafas Al-Mukit ya, karena Al-Mukit nama Allah Ta'ala ya, Al-Mukit. Apabila kekuatan yang ada di diri digunakan kepada hal-hal yang dilarang Allah atau tidak dibawa untuk taat kepada Allah, tandanya tidak bersyukur. Apabila tidak maksiat berarti tidak bersyukur, dan berarti ia tidak merasakan makna dan asma Al-Mukit ini. Ia tidak menerapkannya dalam kehidupannya. Padahal tiap asma Allah Ta'ala menuntut kita satu akhlak. Dengan itu kita bisa makrifat kepada Allah Ta'ala pemilik nama. Jadi kan ada orang yang hanya belajar tauhid untuk mengenal kepada Allah, mengenal Allah dari ilmu tauhid. Nah, kita pun bukan hanya tauhid saja, tapi kita belajar Asmaul Husna, nama-nama Allah Ta'ala.
Karena kan ada tauhid zat, ada tauhid sifat, ada tauhid asma, dan ada tauhidul af'al. Nah, dari nama-nama inilah kita bisa mengenal Allah Ta'ala. Udara atau oksigen yang kita hirup ketika bernapas setiap saat sampai kepada kita dengan cuma-cuma tanpa harus membayar. Padahal jika dinilai dengan oksigen yang ada di rumah sakit, kita harus mengeluarkan miliaran rupiah dalam sehari hanya untuk bernapas. Maka gratisnya namanya udaranya. Bukan hanya makan dan minum yang disampaikan al-mukit kepada kita. Kita sering tidak menyadari bahwa udara yang kita hirup yang memang diciptakan untuk bernapas manusia bukan ada dengan sendirinya atau secara kebetulan adanya. Bukan mata-mata kita tinggal di dunia, tinggal di bumi, otomatis sudah ada udara. Bukan otomatis juga, namun kita kata kalau bernapas, kata kalau kita hirup juga udaranya. Siapa yang menciptakan udara dan yang menyampaikannya kepada kita? Kita bisa menghirup misalnya, tapi udaranya kada masuk. Boleh, dan tahu aja kan? Yang menciptakan dan menyampaikan udara kepada kita adalah Allah Ta'ala yang bernama Al-Mukit. Jika engkau mau berpikir tentang sampainya kebutuhan pokok yang 3 macam itu kepada kita, tentang bagaimana makanan mulai dari proses kejadiannya hingga sampai kepada kita, minuman yang berasal dari air hujan hingga sampai kepada kita, kalau kita lihat proses kayak harus dibenih dulu, ditanam dulu benihnya, jadi dibadas sebalik, dibasuh pulang, hanya dimasak, awas proses hanya jadi nasi. Mengundang kan dicari dulu kompornya, harus ada ujunannya lagi, pulang ke pinggir barat, muncul lagi, hanya ada pengulang gelar. Kan banyak prosesnya, mencari lauk tadi. Nah juga kayak minuman berasal dari mana, ada hujan, dimasak dulu, hanya tahu diulang teh macam-macam. Nah juga udara yang kita hirup yang selalu tersedia di mana saja kita berada. Jika kita sering memikirkan itu dan kita yakin bahwa yang menyampaikan itu semua adalah Allah Ta'ala yang bernama Al-Mukit, maka kita akan banyak bersyukur dan berterima kasih kepada yang telah menyampaikannya kepada kita. Oke, itu caranya sudah paham kita kayak ini. Jangan lagi ninggalkan sembahyang, jangan lagi ninggalkan sembahyang, jangan lagi ninggalkan untuk ilmu, beribadah yang wajib-wajib lah khususnya yang ditinggalkan lagi. Karena tadi tata cara kita bersyukur kepada Al-Mukit ialah ibadah, taat kepada Allah. Karena wajib berterima kasih kepada Tuhan. Apabila kita banyak bersyukur kepada Allah, maka Allah tidak akan menyalahi janjinya bahwa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya akan aku tambahkan nikmat kepada kalian. Nikmat apa? Nikmat makan, nikmat kenyang, nikmat nyamannya makanan tadi, atau Allah tambahkan lebih nyaman lagi makanan yang sudah kita makan. Dan jika kalian ingkar, karena menyadari bahwa itu Allah Ta'ala yang memberikan nikmat, bahwa saya siksaku sangat pedih, umumkan bahwa saya siap-siap masuk neraka gitu kan. Dan karena ingkar, wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya mengenal nama Allah Al-Hasib. Kitab ada bekas